Selamat pagi. Nah, Jess, ini sambungan dari konten yang tadi ya, yang ditanyakan oleh Ibu Tin sama aja, masalah saraf kejepit ya. Saya sambung karena 10 menit tidak cukup. Saya kalau buat konten rata-rata 10 menitan. Ya, saya disuruh, Pak, buat yang 60 detik. Ah, udah lah, lu mau dengerin syukur, nggak mau dengerin, nggak usah pusing lah. Untuk ngatur-ngatur orang lah ya. Saya kalau mau berbicara, pasti saya akan all out untuk ngasih tahu ke semua ya kamu Jess supaya kamu bisa mengerti lebih banyak. Tergantung kamu mau menyiapkan waktumu untuk mendengarkan dan belajar lebih banyak atau tidak. Gitu aja. Terserah kamu itu urusanmu. Ya, saya tambah sekarang 10 menit saya tambahin lagi Bu Tin. Ya, kan saya tadi udah bilang yang paling penting di dalam saraf kejepit itu adalah jangan sampai melebarkan peradangannya, terutama untuk teman-teman yang memiliki obesitas. Olahraga yang dianjurkan adalah yang berhubungan dengan air, ya. Karena apa? Karena berat badanmu bisa dikendalikan oleh berat jenis air, sehingga kita tidak terlalu berat badanmu tidak terlalu menimpa cara kamu apa berat badanmu tidak tidak menekan karena sudah tertolong dengan berat jenis airnya. Nah, itulah yang terjadi sehingga orang-orang yang bermasalah dengan saraf kejepit biasanya dia akan mengalami nyeri yang sangat hebat, ya. Nyeri yang sangat hebat, kesemutan yang menetap. Nah, itu yang terjadi. Kesemutan yang menetap bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di pinggang, bisa di pantat. Itu terjadi karena apa? Karena ada penyumbatan itu, ya. Dan ini tidak gampang penyembuhannya. Udah pasti tidak gampang penyembuhannya pasti tidak gampang. Ya karena itu nanti bisa memicu neuropatinya segala, apalagi ada penambahan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, terutama masalah diabetes, terutama masalah gula darah. Ya, dan itu rata-rata penyebabnya adalah gaya hidup. Rata-rata orang yang bermasalah dengan saraf kejepit itu rata-rata 99,9% itu rata-rata adalah gaya hidup. Ya, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, itu yang seringkali terjadi. Duduk terlalu lama, posisi kerja yang salah, angkat beban yang salah, itu paling utama itu. Kalau kamu nge-gym terus kena masalah saraf kejepit, nah itu biasanya angkat beban yang salah, kurang otot inti, jadi ototmu tidak berkembang, ototmu tidak udah pecah kalau dalam bahasa kami ya. Kalau saya bahasanya tidak pecah, atau kalau dalam bahasa yang benar itu kalau Om Adire ngomong itu ototnya, masa ototnya bertambah gitu ya, sehingga akan membentuk ototnya jadi kaku, sendinya menyempit dan sarafnya tertekan. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita mau melihat apa yang terjadi dengan masalah-masalah saraf kejepit, mau diterima syukur nggak mau diterima syukur, nomor satu penyebab utamanya adalah degenerasi, di mana sel-sel kita gagal meregenerasi, termasuk di dalamnya yang sudah saya sebutkan, sel tulang, sel bantalan tulang, itu tulang rawan, sel-sel kulit, sel-sel otot, sel-sel apa itu semuanya sel. Nah, sel yang gagal meregenerasi itu pasti akan rusak. Ya, selnya rusak. Walaupun dan itu terjadi ketika usia 30 tahun ke atas, rata-rata seperti itu. Nah, karena degenerasi, sel gagal meregenerasi, maka akan berakibat masalah-masalah yang namanya metabolik. Nah, itu yang membuat akibat. Nah, ditambah lagi kalau metaboliknya itu mengarah kepada insulin, metaboliknya itu mengarah kepada gula darah karena kebanyakan makan gula, sedikit makan protein, dan kekurangan mineral dan vitamin. Ini penyebab utama, gula darah akan memperparah saraf. Itu yang terjadi ya, akan memperparah saraf. Itu sebabnya orang-orang yang bermasalah dengan yang namanya saraf kejepit pasti menjalar ya, dari pinggang ya, dari tulang belakang ini menjalar ke pinggang, menjalar ke kaki, paha, ke lutut, menjalar ke leher, itu semuanya akan ke situ karena yang namanya penyakit metabolik ini kan kalau tidak diperbaiki metabolismenya kan dia akan berkembang ya, berkembang kemana-mana, terus kemudian kesemutan yang menetap,
Terus kemudian kalau apalagi ditambah tidak berolahraga ya, ditambah tidak membangun massa otot, maka ototnya melemah. Kalau ototnya lemah, udah pasti tulangnya lemah. Jatuh dikit, game. Makanya 60% orang yang umur 40 tahun ke atas jatuh. Biasanya sih 80%-nya menghadap Sang Hyang Widi. Beneran itu, beneran itu. Makanya saya rumahnya mama saya kemarin sempat merubah semua yang berhubungan dengan lantai untuk dibelikan lantai yang keset, yang tidak licin. Kamu kalau di hotel hati-hati, Jess. Hotel itu rata-rata lantainya licin semua itu, ya. Kalau saya membangun lantai dan ada orang tua di dalamnya, pasti lantai nomor satu saya cari lantai yang keset, yang ketika jalan walaupun tidak memakai alas dia tidak akan membuat tergelincir walaupun banyak sabun di situ. Ya itu yang paling penting. Ya, sehingga mau tidak mau ya kalau Anda mau menangani masalah yang berhubungan dengan saraf kejepit, ya suka tidak suka ya dikurangi peradangannya. Ada dua cara mengurangi peradangan. Apa itu? Dengan obat yang nantinya kamu akan terkomplikasi atau dengan gaya hidup ya, mengurangi berat badan, memangkas gulanya, menghilangkan cemilannya, menghilangkan jajanannya, menghilangkan minuman-minuman berenerginya, menghilangkan nasinya. Ya. Menghilangkan nasinya, saya kalau ngomongin menghilangkan nasi masih wajar ya. Ada anak muda yang face-nya itu Indo itu dari keturunan Indonesia Jerman yang langsung mengatakan orang yang masih makan nasi disebut budak. Kalau saya enggak sampai sejauh itu, Jess. Ya, walaupun itu omongannya dia benar menurut saya ya, tapi saya enggak sekejam itu kalau ngomong. Itu untuk orang-orang yang 40 tahun ke atas saya wajibkan kalau pengen sehat ya. Kalau pengen sehat masih makan enak. Kalau pengen sehat masih makan enak. Yang namanya nasi, yang namanya tepung, yang namanya gorengan, yang namanya cemilan, yang namanya cepuluh, yang namanya ceblas, yang namanya minuman-minuman manis, singkirkan. Kalau pengen sehat. Ya, kalau saya kan gampang. Ya, kalau saya gampang. Demikian juga memperbaiki metaboliknya. Bagaimana memperbaiki metaboliknya? Sama, ada dua. Kamu mau memperbaiki metabolisme dengan obat, ya, sehingga kerjaan kamu 10 tahun akan habis di ranjang termahal di muka bumi, atau dengan pola makan, yaitu kamu tidak makan malam dan kamu tidak sarapan. Makan hanya di jam 1 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Setelah itu tidak makan lagi. Artinya jangan rakus setiap jam kamu makan. Itu saja. Tujuannya apa, Pak? Untuk kita memberi waktu makan jam 1 sampai jam 6 sore, Pak. Supaya pankreasmu istirahat, supaya insulinmu istirahat, supaya tubuhmu mengolah makanan dengan baik, supaya ususmu mencerna makanan dengan baik, supaya esofagusmu ini memperbaiki kebocoran-kebocorannya dengan baik gitu loh. Dan itu kamu bisa melakukannya kalau kamu main dengan nutrisi. Nah, salah satunya yang seringkali saya sarankan adalah minum racikan macin. Minum racikan macin. Ini yang paling murah saya bilang. Ya, walaupun ada harga racikan yang sama, yang katanya sama kayak racikan macin, harganya lebih murah ya. Saya tidak merekomendasi karena itu bukan racikan saya. Racikan macin ya yang saya punya, racikan macin itu yang betul. Kalau racikan yang lain ikut-ikutan macin, macian, macun, racikan apa itu yang menggunakan biji alpukat ya udah pasti beda, Jess, nggak bisa disamakan ya. Banyak yang komplain sama saya dan bahkan ada yang mengirimkan dia membeli racikan macin dan kemudian dia membeli yang murah dan kemudian dia melihat beda manfaatnya, khasiatnya beda. Itu sampai saya upload tuh, tenggorokannya gatel-gatel dan kemudian dibalikin ke saya sebagai komplain. Ada, karena saya tahu racikan saya nggak seperti itu. Nah gitu. Itu baru. Jadi ada dua cara ya. Terus kemudian perbaiki postur. Yaitu pasti ke tempat gym lah ya. Otot intinya diperbaiki sehingga ototmu itu menghabiskan cadangan-cadangan energi dalam tubuh. Dan gerak yang terukur, yang paling gampang jalan 10.000 langkah itu. Sehingga kamu bisa menghindarkan OBAT
yang akan membawa kamu kepada komplikasi menuju kepada kesehatan yang sempurna begitu. Ya, itu ada di dalam